Assalamualaikum, jumpa kembali channel YouTube Indah Fajarwati. Saat ini saya sedang berada di Batang Ombilin, terletak di Kabupaten Tanah Datar. Nah, untuk kali ini perjalanan kita menuju dari Kota Batu Sangkar itu sekitar lebih kurang memakan waktu 40 menit. Batang Ombilin ini adalah nama sungai yang berhulu pada Danau Singkara yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Dan Danau Singkara ini adalah danau yang terluas kedua di Pulau Sumatera setelah Danau Toba. Di indahnya jalan-jalan kita kali ini, kita akan membahas tentang sejarah ya teman-teman. Sejarah dari Batang Ombilin ini seperti apa. Nah, menurut sebuah tulisan oleh Albert Rahman Putra di kumasa.org.id, ia mengurutkan tentang bagaimana Padang Seboven Landen atau disebut dengan dataran tinggi Minangkabau dulunya pernah diserahkan kepada Belanda setelah masa interregnumnya, yang saat itu dipimpin oleh Sir Thomas Stamford Raffles pada tahun 1795 hingga 1819. Jadi tersentuhnya Batang Ombilin ini dulu dimulai oleh Thomas ini. Jadi dia dulu kan melintasi bukit-bukit barisan, kemudian Solok Selayuk, kemudian ke Sanyambaka yang ada di tepian Danau Singkara. Kemudian dia menyeberangi danau tersebut dengan menggunakan kapal dan berlabuh di hulu Batang Ombilin ini, termasuk dengan mutiara besar batu bara yang saat itu diduga ada di Batang Ombilin. Nah, pelintasan tersebut kembali dilakukan oleh Belanda, dan disitulah awal penjajahan Belanda terhadap Batang Seboven Landen terjadi. Jadi alam Minangkabau itu namanya pada saat dahulu adalah Padang Seboven Landen. Kemudian Belanda sudah ikut campur di Padang Seboven Landen tersebut, itu kisaran tahunnya antara 1883 hingga 1870. Belanda mulai mengembangkan jalan-jalan transportasi, kemudian fasilitas-fasilitas pendukung untuk mobilisasi militer dan menghubungkan sentra-sentra ekonomi pertanian. Di lain kesempatan, Belanda juga akhirnya memanfaatkan keberadaan mereka di Padang Seboven Landen seperti ia menindaklanjuti dugaan keberadaan batu bara yang ada di sepanjang aliran Batang Ombilin ini, yang pusatnya berada di Sawalunto. Dan diperkirakan ada sekitar 200 juta ton cadangan batu bara yang bisa ditemukan di daerah aliran Batang Ombilin. Data tersebut dilaporkan oleh Insinyur C. de Groot di tahun 1858, kemudian dilanjutkan oleh Hendrik de Greef, dan mereka membawa data tersebut ke Jawa pada tahun 1870. Saat kita berada di sekitar Batang Ombilin ini atau Singkara, kita akan melihat perlintasan dari kereta api, dan itu merupakan salah satu bukti bahwa dulunya itu adalah kegiatan diangkutnya hasil tambang batu bara dari pusatnya di Sawalunto. Sebenarnya di sekitar Batang Ombilin ini juga terdapat kincir air teman-teman yang dipergunakan untuk mengairi sawah-sawah yang berada di sepanjang batang aliran sungai ini. Itulah tadi cerita singkat mengenai sejarah Batang Ombilin ini teman-teman. Dan ini adalah Danau Singkarak teman-teman, yang seperti saya sebut di awal tadi adalah tempat berhulunya Batang Ombilin. Nah, ternyata di Danau Singkarak ini juga ada sumber daya alamnya yang bisa menghasilkan perekonomian bagi masyarakat sekitar, yaitu adanya ikan bili singkarak yang sangat terkenal dan sangat enak dan juga banyak diminati oleh para perantau khusus. Selain ikan bili juga terdapat di danau ini adalah pensi. Pensi ini berupa kayak kerang tapi ukurannya sangat kecil yang bisa dibuat menjadi olahan makanan. Biasanya sih dibikin pange oleh orang-orang sekitar dan itu rasanya juga enak teman-teman.
Demikianlah cerita kita kali ini mengenai sejarah dari Batang Ombilin. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video saya selanjutnya agar bisa menambah ilmu pengetahuan kita juga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum.